Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Sungguh bersuka cita dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Jendela Hati. Bersama saya Pendeta Emeritus Meta Sartika dari GKI Delima Jakarta. Renungan kita hari ini Rabu 22 Juli 2026 ditulis oleh Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin dari GKI Perumahan Citra 1 dengan judul Harapan di Tengah Luka, yang dilandaskan pada kitab Kejadian 35 ayat 16 sampai 29. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh senantiasa menjadi kekuatan, panduan, petunjuk di dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, nats yang menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah Kejadian 35 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum ia mengembuskan nafas terakhir, sebab ia akan meninggal, ia memberi nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Sahabat senior, seorang laki-laki kehilangan istrinya saat melahirkan anak bungsu mereka. Ia sempat mendengar nama yang diberikan sang istri kepada bayi itu, yaitu rasa sakitku. Semua orang memahaminya karena anak ini lahir di tengah kesakitan. Namun sang laki-laki berkata, namanya bukan sakitku, melainkan anakku yang berharga. Ia pun memutuskan untuk memberikan nama baru itu sebagai lambang harapan di tengah luka dan duka. Hal serupa terjadi pada Yakub ketika Rahel meninggal setelah melahirkan anak kedua mereka. Dalam kesakitan dan menjelang ajal, Rahel menamai anak itu Ben-Oni, yang berarti anak kesedihanku. Akan tetapi Yakub memilih untuk tidak membiarkan kesedihan menentukan masa depan anak itu. Ia menamainya Benyamin, yang berarti anak tangan kananku, sebagai simbol kekuatan, harapan, dan penerimaan. Di tengah duka cita, Yakub mengambil keputusan untuk melihat masa depan dengan iman, bukan terikat pada luka masa lalu. Sahabat senior, mungkin kita pernah mengalami luka atau kehilangan. Namun hari ini kita diingatkan bahwa bersama Tuhan, kesedihan tidak harus menjadi akhir dari cerita. Seperti Yakub, kita dapat memilih untuk melihat harapan. Marilah kita menyerahkan setiap luka hati kepada Tuhan dan mengizinkan Dia memberikan nama baru bagi setiap musim kehidupan kita. Bukan berdasarkan air mata, melainkan berdasarkan kasih dan janji Tuhan. Sahabat senior, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berbagai hal memang kami alami dalam kehidupan kami. Bukan hanya ketika kami mengalami sukacita, tapi juga ada ketika kami mengalami duka cita. Tapi biarlah ketika kami mengalami duka cita atau ada luka sekalipun, kami boleh tetap mempunyai harapan
di dalam Engkau, dan karenanya kami tetap dimampukan untuk memaknai secara positif berbagai hal yang mungkin sebagai luka dalam hidup kami. Sehingga kami dimampukan untuk tetap mampu bersukacita di dalam Engkau. Tolong kami di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami, dan biarlah dalam setiap musim kehidupan kami dimampukan untuk selalu bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sahabat dapat memanfaatkan media cetak, renungan harian, dan program audiovisual lainnya dari YKB Media Ministry dengan mengakses website terbaru YKB di www.ykbmedia.org. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan renungan ini kepada sahabat senior yang lain. Tuhan memberkati.